Assalamualaikum ya Robom. Kenalin, saya Devi Sucianti di sini akan bahas peran komunikasi antar pribadi dalam keluarga untuk menumbuhkan karakter anak usia dini. So, check it out. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Menurut resolusi Majelis Umum PBB, fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan menyosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sehat guna tercapainya keluarga sejahtera. Komunikasi antar pribadi menurut Miller dan Steinberg berkembang dari prediksi hubungan komunikasi non-antar pribadi yang didasari pada data kultural dan data sosiologis kepada prediksi hubungan yang berdasarkan data psikologis. Dalam komunikasi antar pribadi, partisipan melepaskan atribut-atribut pribadi di mana masing-masing mencoba berusaha untuk mengerti satu sama lain sebagai individu yang menyangkut keinginan, kebutuhan, dan nilai pribadi masing-masing, sehingga hubungan dapat berkembang lebih akrab. Dalam komunikasi antar pribadi, pengungkapan diri atau self-disclosure digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari orang lain agar kita dapat mempelajari bagaimana perasaan dan pikiran orang lain. Sekali seseorang terlibat self-disclosure, berarti juga bahwa orang lain akan membuka informasi personalnya. Hal ini diketahui sebagai norma timbal balik. Pengungkapan diri terjadi dalam hal sebagai berikut. Pertama, individu biasanya selektif memilih orang kepada siapa ia mengungkapkan sesuatu mengenai dirinya. Kedua, sahabat yang kita percaya yang kecil kemungkinan untuk berkhianat. Ketiga, dalam berinteraksi antara dua orang dalam mengungkapkan diri biasanya bersifat simetris, terjadi keseimbangan antara dua partisipan. Keempat, pengungkapan diri menjadi konteks hubungan sosial yang positif, jadi tidak mungkin terjadi pada hubungan sosial yang negatif di mana orang saling mencurigai. Strategi memperoleh informasi dalam usaha mereduksi ketidakpastian dalam berkomunikasi. Salah satu strategi yang digunakan untuk usaha pencarian informasi dari pihak lain adalah pengungkapan atau self-disclosure yang tadi. Dalam hubungan antar pribadi yang berkembang, saling mengungkapkan diri cenderung bersifat timbal balik dan membuat suasana menjadi lebih akrab dari waktu ke waktu. Strategi komunikasi dalam mengasuh dan mendidik anak. Keterlibatan orang tua atau keluarga sangat penting terhadap pengasuhan anak yang komprehensif, bahwa ada 6 tipe keterlibatan dalam pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu melibatkan unsur pengasuhan, komunikasi, sukarela, belajar di rumah, pengambilan keputusan, dan bekerja sama dengan masyarakat. Terdapat Patterns of Communicative Control atau PCC, pola kontrol komunikasi yang merupakan suatu cara tersendiri dalam beraksi terhadap sesuatu yang ia terima dari komunikator lainnya. Terdapat 5 pola dalam kontrol komunikasi, yaitu ada Degling Carrot atau teknik pemberian imbalan yang bertujuan untuk mengubah tingkatan atau arah perilaku seseorang. Ada Hanging Sword atau strategi menghukum. Ada Catalyst Technique atau strategi yang digunakan agar individu berkelakuan dalam rangka memperkuat diri atau self-reinforcing tanpa langsung memberi hadiah atau menghukumnya. Dan yang keempat, ada Siamese Twin Strategy, yaitu suatu strategi yang dapat dijalankan kepada dua orang yang memang sudah memiliki hubungan dekat dan saling memiliki ketergantungan dan memiliki kekuasaan yang sama dengan cara saling menghargai atau bahkan salah satunya dapat mengambil keuntungan dari yang lain karena menyadari bahwa keterikatan hubungan itu sangat penting. Dan yang terakhir ada Virulent Strategy, yaitu cenderung mengabaikan respon yang tidak diinginkan dan memberinya suatu arti positif. Dengan kata lain, strategi ini menghasilkan suatu kontrol ilusi daripada kontrol yang nyata. Pembentukan karakter. Terdapat 6 jenis karakter yang dapat dibentuk pada anak, yakni ada trustworthiness atau bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal. Yang kedua ada fairness, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain. 3. Ada caring, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi lingkungan sekitar.
Keempat, ada respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain. Yang kelima, ada citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin.